Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan terima kasih pemirsa Opini masih tentunya setia menyaksikan Opini ini untuk di hari ini, dan pastinya jangan lupa saksikan terus Opini ya setiap hari dari jam 8 pagi tentunya hanya di TVRI Bengkulu. Dan kita masih bersama Bang Boy, spesialis public speaking, dengan untuk tema kita hari ini berbicara di depan umum. Tadi sudah Bang Boy sharing dengan kita semua. Untuk yang pertama adalah mental yang jelasnya, lalu juga percaya diri, lalu juga materi agar kita bisa menguasai audiens yang ada di depan kita. Nah, Bang Boy, untuk melanjutkannya lagi tadi Bang Boy untuk masalah materi. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin materinya tidak banyak dia kuasain, tapi untuk percaya dirinya sudah ada, terus juga mentalnya sudah oke. Mungkin pembahasannya entah kemana-mana, sah nggak seperti itu Bang Boy? Baik. Sebenarnya ketika kita berbicara, supaya kita bicaranya tidak kemana-mana, makanya kita memang harus tahu poin-poinnya. Oke. Mungkin memang materinya kebanyakan ya, ini kan materinya kurang dikuasai. Ya. Kadang ada yang lupa, Benar. betul kan? Iya. Dan tidak punya catatan kecil. Nah, itu yang harus kita perhatikan adalah penggunaan catatan kecil. Oke, itu yang pernah dilakukan sama Bang Boy yang ya? pernah kita lakukan, apalagi kita kan misalnya kalau sekarang kan tugas-tugas baik sekolah maupun kuliah juga kan sekarang udah banyak menggunakan PowerPoint. Dari situ kita harus belajar. Jadi intinya catatan-catatan kecil harus kita ingat dan poin-poinnya. Jika kita lari misalnya ya dari pembahasan kita, jangan terlalu menjurus atau misalnya terlalu ke jurang gitu. Ya. Kita tarik lagi gitu. Benar-benar. Jangan terlalu jauh karena pembahasan pokok bahasan kita misalnya kita harus membahas yang Oke, belok sedikit, belok itu sedikit. it's okay. Jadi langsung balik lagi ya. Langsung balik lagi. Karena apa? Itu tadi kita harus ada memang materi yang memang poin-poinnya saja yang harus kita ingat seperti itu. Jika kita memang sudah ingat untuk poin-poinnya ya, materi mungkin kita tidak banyak kuasai, tetapi kita ingat poinnya. Dari poin tersebut kita bisa sharing sebenarnya. Oke. Pertama kita harus ngapain, kedua kita harus ngapain. Dari hal itu nanti kita kembangkan. Cuma pengembangannya tidak terlalu jauh seperti itu. Jadi memang ada space atau batasan khususnya. Sehingga kita tidak lari dari pembahasan kita. Itu sangat penting ya. Apalagi kalau misalnya kita jadi pembicara Betul. Terkadang yang membuat kita lari itu satu pertanyaan. Iya. Jadi kalau misalnya kita pelatihan atau seminar tuh kan, ini kebanyakan audiensnya yang lari dari bertanya konteks, di luar konteks temanya itu tadi. Tapi harus memang ketika sudah dipilih oleh moderator, otomatis kita harus menjawabnya meskipun di luar dari konteks. Cuman kita tetap ingatkan bahwasanya kita konteksnya ada A misalnya seperti itu. Oke, gitu dia. Nah, yang pasti untuk berbicara di depan umum ini, pemirsa Opini, ada juga yang berbicara di depan umum, mungkin di dalam ruangan atau juga di luar ruangan. Nah, untuk Anda yang ingin berbicara di depan umum di luar ruangan, Bang Boy, kita juga pengen sharing untuk perakiraan cuaca dulu nih. Untuk seluruh wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu untuk hari ini, seperti apa kondisi cuaca kita yang ada di Provinsi Bengkulu. Ini dia. Nah, itu dia tadi pemirsa Opini untuk perakiraan cuaca hari ini. Jadi untuk pemirsa Opini bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk perakiraan cuaca hari ini agar kita semua mendapatkan panduan nih atau arahan
agar aktivitas kita mungkin yang ada di luar ruangan tidak terkendala dengan cuaca, entah itu panas, hujan, ataukah salju mungkin nanti di Bengkulu. Terus salju. Turun salju. Oke, Bang Boy, kita lanjut lagi nih obrolan untuk berbicara di depan umum nih Bang Boy. Nah, kalau dari Bang Boy sendiri Bang Boy, yang hal paling menakutkan, jadi bisa kita berbagi dengan pemirsa opini supaya hal ini tidak terfikirkan lagi oleh kita. Apa sih Bang Boy hal paling yang menakutkan pada saat kita berbicara di depan umum? Hal yang paling menakutkan itu sebenarnya satu ya. Mm-mm. Memang kita menghadapi orang yang memang belum pernah kita kenal. Oke. Jadi begitu. Terkadang yang kita sampaikan itu ada orang yang memang lebih dari kita ilmunya. Iya. Satu. Jadi terkadang maka akan timbul rasa minder. Benar. Depan aku nih ternyata orang yang lebih misalnya, atau misalnya pejabat yang memang mempunyai ya wibawa yang sangat Benar. tinggi ya. Pola omongan kita juga harus dijaga. Betul gitu. sekali. Jadi memang kita harus tertata Oke. dalam berbicara kita juga. Berbeda jika kita berbicara sehari-hari atau ngobrol-ngobrol biasa seperti itu. Itu yang hal yang memang menakutkan. Dan dari hal menakutkan itu timbul grogi. Grogi. Iya, kadang kan tetap orang tuh grogi. Betul. Kemudian kalau udah grogi ini maaf ya, biasanya itu udah pengen rasanya pengen buang air kecil, yang kecil Iya, gitu iya. kan, betul nggak? Benar. Iya. Udah nervous bawaan. Udah nervous bawaannya kan gitu. Jadi kalau sebenarnya hal tersebut bisa kita siasati, misalnya kita ya harus persiapkan lebih matang. Kita harus tahu tamu kegiatan kita itu seperti apa, audiensnya kan yang harus kita lakukan. Kemudian rekan, biasanya kita jadi pembicara kan 2 orang atau 3 orang, kita juga harus tahu siapa sih mereka. Oke. Biar kita nggak terlalu grogi karena hal itu yang membuat kita takut. Terkadang kita udah biasa nih ngobrol dengan teman-teman kita, tapi ketika kita berbicara dengan itu tadi orang yang lebih dari kita misalnya, Benar. pejabat tuh bakal Oke, berarti untuk kita menyiasati hal-hal yang menakutkan itu tadi ya, sebelum kita berbicara, jadi kita harus cari tahu ini acaranya acara apa, undangannya siapa. Gitu. Itu penting loh, sangat penting. Iya, Kenapa benar. kalau kita tidak tahu, ya nanti kita terjerumus di jurang seperti itu. Benar. Nanti malahan kita yang menjadi tersisih seperti itu. Betul. Jadi kita memang harus persiapkan secara profesional. Ya paling tidak kita harus setara dengan mereka. Dalam artian misalnya dalam menjadi pembicara, kita tidak si A jangan terlalu condong. Kita sama-sama untuk setara memberikan ilmu kepada audiens kita. Oke. Nah, kalau dari Bang Boy sendiri kan ini udah cukup lama ya menjadi seorang public speaking. Pernah nggak sih Bang Boy mengalami yang tadi hal-hal yang menakutkan tadi, tahu-tahu mungkin entah acaranya mendadak kah, atau memang ada tamu-tamu kejutan yang seharusnya tidak datang, tahu-tahu datang, yang pernah dialami oleh Bang Boy? Oke, pernah ya. Saya pernah waktu di dialog, Ya. dialog di radio. Nah, itu memang kita kan disiarkan secara nasional juga ya. Kalau untuk kita di sebelah seperti itu. Itu tamunya tentu kita sebagai pemuda nih, undangannya kan saya sebagai pemuda. Jadi kita mengomentari tentang bagaimana kebijakan pemerintah. Seperti itu. Dan yang datang juga dari pemerintah. Waduh. Narasumbernya. Kita mengomentari kebijakan dari pemerintah, Iya. dari orang pemerintahnya yang datang. Dari orang pemerintahnya juga datang. Ya, dari waktu itu perwakilan dari DPR. Saya lupa komisinya berapa. Jadi kita sebagai pemuda kan harus review bagaimana kinerja dari pemimpin daerah kita selama 1 tahun, kan seperti itu. Karena waktu itu saya masih ingat itu kegiatannya review tentang hari ulang tahun Kota Bengkulu, Oke. seperti itu. Jadi memang kita juga bisa memberikan kritik, namun kita juga harus memberikan saran yang membangun kepada pemerintah. Jadi di situ poinnya. Saya sempat ini kalau salah ngomong bahaya, betul nggak? Benar, betul. Karena apa? Pemerintah kan sudah bekerja semaksimal mungkin. Hanya saja mungkin dari segi pandang kita belum optimal atau belum apa yang kita inginkan. Belum kita gitu. inginkan, namun kita juga harus mengapresiasi. Di sisi lain juga kita harus mendengar kritik dan saran kita yang membangun, jangan yang menjatuhkan. Sehingga apa? Pemerintah kita kebetulan yang ada di samping kita misalnya kan seperti itu, akan termotivasi, oh ternyata ada koreksi seperti ini, maka akan ditingkatkan lagi untuk kinerjanya seperti itu. Jadi kita tidak harus apa istilahnya harus mencari kesalahan, itu tidak, tetapi kita harus memberikan kritik dan saran tetapi membangun. Dan kita juga harus memberikan review yang baik.
Oke, itu tadi ya. Ternyata pernah juga Pernah, mengalami satu. hal yang menakutkan. Kemudian misalnya besok mau Ya. acara, itu biasanya paginya atau malamnya baru dikasih tahu ini temanya. Jadi kita harus memang persiapan ya, membuat kita persiapan apalagi pulang kerja misalnya. Benar, seperti waktu kita istirahat ternyata kita harus mempersiapkan. bersiap paling nggak kita harus baca materinya ya, sekilas seperti Ya. itu. Oke deh, Bang Boy. Kita tahan lagi nih obrolan kita di Opini kali ini, dan pemirsa Opini tentunya kami berdua masih akan setia menemani pemirsa Opini setelah yang akan lewat berikut ini.